Yo, what's up? Kembali lagi bersama saya Diko di Ngopi Dulu. Kembali kita nih. Kembali ya. Oke, kita masuk aja nih di Ngopi Dulu kali ini. Gue udah sama Diko Baskoro. Perkenalan dikit dong, background di Beling ngapain atau Di ya nama gua aku yang apa mas? pakai gua ntar dimarahin sama arek-arek Surabaya. Oke, aku sayang. Nama kulo Diko. Di Berlin lagi studi film. Lagi studi film nih. Kan orang-orang kesini pengennya jadi engineer kebanyakan. Iya. Kok perfilman sih? Gitu. Memang jadi S1 ku itu sebenarnya ekonomi, manajemen. Terus hobinya memang suka foto. Terus ke Jerman ngambil S2 Sustainable Development Management. Oke. Tapi nggak lanjut. Akhirnya pindah haluan ke film. Awal sukanya perfilman tuh sebenarnya gimana sih sampai akhirnya udah masuk di kuliah di Jerman terus mutusin untuk ganti haluan? Apa yang bikin perfilman tuh kayaknya wow banget buat Mas Diko nih? Sih mikir. Iya. Dia awalnya pertamanya sukanya foto. Terus biasa lah, anak foto biasanya nanti larinya ke bikin film. Jadi, tapi aku fokusnya nggak bikin film, naratif film ya. Terus apa dong? Bikin dokumentasi. Oke, dokumentasi. Karena di situ duitnya lebih banyak daripada bikin film. Jujur. Kan di Berlin ini kan khususnya banyak acara-acara event. Di situ mereka banyak demand buat orang-orang dokumentasi gitu. Terus seperti wedding, tapi wedding nggak sebanyak di Indonesia sih. Di Jerman nggak banyak orang yang nikah soalnya. Jadi ya udah larinya ke dokumentasi acara-acara event, bikin company profile seperti itu. Tapi utamanya emang di dokumentasi berarti ya? Iya. Nggak ke naratif film. Tapi di sekolahku itu khusus ke naratif film sih sebenarnya. Jadi ya ada bahan yang baru lah, belajar baru buat bikin naratif film kayak gitu. Kalau sebenarnya kalau di sekolah itu naratif film tuh apa yang dipelajarin sih? Yang di sekolahnya Mas Diko nih? Bikin cerita, bikin ya storytelling gitulah, latihan. Jadi orang yang pinter, orang si writer ini pasti pinter nipu sih katanya mentorku ya. Kok bisa? Karena kita diajarin karena kita sama si mentor diajarin nipu, bikin cerita tapi harus ada yang fiction gitu loh, harus ada yang fiktifnya ya? Ya fiktifnya, jadi orang si pendengarmu itu harus menebak mana yang nggak asli ini yang mana gitu. Berarti kalau yang orang jago bohong nih sebenarnya jago buat nulis film nih? Pasti ya. Pasti. Waduh, kalau filmku bagus berarti emang jago bohong. ketahuan. Terus selain itu apa lagi dipelajarin? Terus ya basic si ini sih, lebih technical kamera, lighting, terus directing, gimana kamu direct si artis-artis ini, si aktor-aktor ini. Terus tapi bukannya directing itu ini juga sebenarnya talenta juga ya, kayak gimana cara mau manage para artisnya, atau semua orang sebenarnya bisa jadi director yang hebat juga atau gimana? Ya si mentor sih cuma kasih kayak ini sih, mereka juga ada basic teorinya directing gitu. Terus yang lebih aku sukanya sih ke arah producing. Karena kayak produser itu kan memanage semua tuh, dari cari uang, terus bikin jadwal acara-acaranya, nanti syutingnya kayak gimana, ngumpulin kru seperti itu. Enak. Tapi kalau dari sekolahnya Mas Diko ini sebenarnya dia punya nggak sih peluang ke Hollywood nih misalnya, yang terkenal banget, perfilman yang terkenal? Ya
orang lari ke Hollywood sih nggak banyak juga sih. Nggak. Pemikirannya ya. Karena orang Eropa kebanyakan ya indie, film indie gitu, bikin sendiri, terus mereka jual ke market kayak di Berlinale, Berlinale Festival, terus ada Venice, ada si Nice itu di Prancis, kayak gitu sih. Oh, malah nggak terlalu orientasinya sama mereka nggak pikiran ke kayak model Hollywood yang US banget gitu lah. Mungkin kalau yang ke US yang terkenal sih si Toronto itu. Oh, oke. Aku nggak tahu sih sebenarnya Toronto itu apa, tapi oke lah. Nah, kalau misalnya setelah lulus dari sekolahnya Mas Diko nih, kalau misalnya untuk Mas Diko kan dokumentasi untuk para filmmaker, dia mulai berkaryanya tuh gimana sih? Cara step awalnya dia berkarya gimana sih? Kan kalau misalnya jadi produser harus punya duit yang pertama. Pun kalau mau jadi seorang penulis dia harus nemu orang yang mau membiayai filmnya itu. Nah, cara untuk akhirnya dia bisa bikin film pertamanya tuh gimana setelah lulus? Dengan modal sedikit, dengan ya segitu kira-kira begitu. Yang pertama ya kamu pengen writer apa mau directing? Kalau writer ya pasti ya tulis aja film-film sebanyaknya, habis itu jual aja ke agensi-agensi gitu. Oke. Jadi si agensi itu bakal cari calon-calon klien buat yang beli ceritamu. Jadi cara kerjanya sebenarnya bukan kita nulis dan kita bikin kru sendiri gitu ya? Enggak mesti. Jadi bisa kamu jual aja si ceritamu itu di market film itu. Ngerti. Yang ujungnya kerja sama orang lain, sih orang baru lagi lah ya. Oh, ngerti. Kan tadi Mas Diko bilang kalau misalnya di sini tuh banyak mendokumentasikan pernikahan. Nah, di sini kan nggak banyak orang nikah, yang banyak tuh di Indo. Lebih milih tetap di sini setelah lulus nanti atau balik ke Indo? Kan banyak orang nikah tuh di Indo. Ya kalau nggak ada opportunity ya balik ke Indo. Ya nggak mesti ngerjain wedding doang sih, pasti ngerjain banyak company profile kan juga banyak tuh. Terus bikin advertisement itu juga banyak. Terus collab sama sosial media company-nya juga kan juga banyak juga tuh. Itu. Bisa. Oke. Tanyaan ini Mas, susah nggak sih untuk jadi filmmaker? Terutama untuk orang yang nggak pernah sekolah atau nggak punya basic lah sama sekali, dia cuma pengen doang gitu. Enggak sih. Nggak perlu sekolah juga nggak perlu. Maksudnya bisa aja belajar dari internet gitu ya. Iya benar sih. Tapi emang yang dibutuhin, maksudnya tahapan-tahapannya sampai akhirnya dia bisa bikin satu film tuh apa aja sih? Untuk orang yang belum tahu nih. Sekarang kamu juga bisa ngerekam dari HP juga bisa kan? Maksudku tahapan-tahapannya, jadi gimana sih sampai akhirnya dia bisa jadi seorang filmmaker atau akhirnya bisa membuat sebuah film? Apa dulu yang harus dibuat pertama? Terus setelah itu harus ngapain lagi? Nah itu Bebas sebenarnya. Emang nggak ada teori yang kamu harus kayak gimana? Secara dasar tuh bisa ya udah sekreatifnya kita aja berarti bikinnya tuh. Iya. Berarti filmmaker lebih bebas aja sih, mau bikin kayak gimana, caramu kayak gimana, itu emang artmu, udah senimu seperti itu, tastemu seperti itu, ya udah. Oke. Semua nggak ada keterbatasan. Emang namanya art ya? Iya. Tergantung selera masing-masing gitu, benar. Nah tapi kalau misalnya ini nih untuk tekniknya nih, kan kadang suka ada orang yang bisa aja nemu dia cara pengambilan gambar yang bagus. Itu kita cara nemunya gimana sih? Atau dapat idenya dari mana sih? Kayak gitu. Ya kalau dapat ide pastinya sebelumnya kamu mulai kan udah dari cari-cari tuh. Kamu inspire nih film dari mana gitu. Inspire ceritanya dari mana, tinggal semua pasti lakuin research lah. Sebelum kamu mulai kayak itu. Soalnya tuh kadang suka aja ada yang aku ngerekam nih, di bayanganku keren. Begitu dicoba kok begini hasilnya gitu loh. Ya kan masih belajar kan. Iya, masih di tahap belajar. Kayak kamu kemarin syuting apa namanya? Yang buat acara buat imigrasi itu. Kan kamu kan ada yang ngambil dari shotku kan? Iya benar. Nah itu semua kan pasti ada inspirasi. Maling teknik. Ya semua pasti lah kayak gitu. Tinggal pasti ada yang dirubah kan. Punya tes sendiri. Iya benar. Nah pertanyaan terakhir nih tapi penting nih. Kalau orang pengen jadi filmmaker atau
dokumenter lah atau apapun itu yang berhubungan dengan film atau fotografi, sebenarnya dia perlu nggak sih untuk beli toolkit yang super mahal dan lengkap gitu? Toolkit mahal, punya toolkit mahal tapi otaknya kurang ya juga Sama aja bohong. sama aja bohong. Punya ide yang cemerlang, toolkitnya biasa, ya nggak apa-apa juga. Itu malah lebih bagus dibanding. Lebih bagus kalau emang toolkitnya emang bagus. Jadi sebenarnya toolkit bagus emang penting atau Emang penting kalau emang si orangnya emang bisa menggunakannya dengan baik lah ya. menggunakan dengan baik, malah lebih penting kan. Itu. Tapi kalau sebenarnya dia belum punya atau belum memadai untuk beli, sebenarnya nggak terlalu penting dong berarti toolkit bagus tuh. Ya nggak terlalu penting sih. Yang penting Kan banyak tuh orang-orang shot cuman dari HP, cuman hasilnya bagus. emang terutama tergantung eksekusinya, balik ke eksekusinya. Balik ke orangnya aja, gimana menggunakannya. Jadi ada kayak shotnya ini maju atau mundur itu pasti ada penjelasannya kenapa mereka ambil seperti itu kayak gitu. Loh, aku kemarin kayak gitu ya asal. Nggak pakai. Ada meaningnya semua lah. Oke. Berarti yang perlu dipelajarin kalau bikin film memang tetap banyak lah teknik yang harus dipelajarin ya. Dan maksud dari setiap ngesutnya tuh tetap harus dipelajarin ya. Dan mesti semua pasti dari inspirasi lah. Oke. Dari inspirasi itu kamu belajar apa yang dari taste-mu sendiri kayak gitu. Berarti ya soal toolkit bisa dikebelakangin dulu ya, sampai akhirnya punya duit lah dari situ. Oke. Semoga info ini bermanfaat. Nah, untuk yang mau nikahan direkam bisa invite dia nanti. Mau jalan-jalan Eropa juga bisa. Nah, mau jalan-jalan Eropa apalagi nih? Apalagi kelas foto kan gitu. Apalagi Ya itu private Eropa. private Eropa. Monggo, nanti website tak taruh di description. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Oke, selesai. Oh ya, video kali ini videonya ngopi dulu nih. Lebih makin jos kan. Lebih produksinya lebih oke, pakai sewa Airbnb. Kameranya ada 2 nih. Kameranya ada 2. Iya, toolkitnya lengkap lah pokoknya untuk kali ini. Lebih mendingan lah. Biasanya yang buat toolkit, kali ini yang mengajak dibawain toolkit sama narasumbernya.